Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rudi Doa dalam seri pembelajaran seputar IT. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat Google Classroom serta mengoperasikannya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman semua mensupport channel ini dengan cara klik subscribe, lalu nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial seputar IT dari channel Rudi Doa. Mudah-mudahan channel yang saya buat atau pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Oke, mari kita mulai saja tutorial bagaimana cara membuat Google Classroom serta cara mengoperasikannya. Di sini saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat akun guru atau kelas guru. Baiklah teman-teman, yang perlu diperhatikan yaitu guru wajib memiliki email yaitu email dari gmail.com. Yang belum punya silahkan buat, tutorialnya banyak di internet. Saya asumsikan di sini semua teman-teman sudah memiliki akun Gmail agar pembelajaran kita selanjutnya bisa berlangsung. Yang kedua yaitu buka Google Chrome atau Mozilla, lalu ketikkan alamat google.com. Oke. Kalau sudah di tampilan seperti ini, kita klik icon aplikasi. Klik icon aplikasi yang ada di pojok kanan layar komputer bapak-bapak atau ibu-ibu serta teman-teman sekalian, yang tombolnya seperti dadu. Tapi sebelum diklik, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah login di akun emailnya masing-masing. Ini contoh akun yang sudah login ke akun Gmail, ada logo. Kalau sudah, silakan klik tombol aplikasi, maka akan banyak pilihan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Lalu cari Classroom. Di sini ada Classroom. Silakan klik. Jika sudah, kita akan diarahkan ke tampilan blank seperti ini. Nah, untuk membuat kelas, silahkan klik tombol plus atau tombol panah. Maksudnya tombol tambah. Silahkan klik, nanti ada dua pilihan. Yang pertama gabung ke kelas, dan yang kedua buat kelas. Untuk guru silahkan pilih buat kelas. Akan ada pertanyaan seperti ini, lalu silakan checklist saja. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan dan sebagainya. Silakan checklist lalu klik lanjutkan. Maka akan ada pop-up seperti ini, silakan diisi saja. Nama kelas, silakan pilih nama kelas sesuai dengan ketentuan bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semua. Di sini saya contohkan nama kelas Prakarya 10. Bagiannya misalnya semester 1. Mata pelajaran Prakarya. Ruangnya misalnya kelas 10A. Jika sudah, silahkan klik buat. Nah, ini tampilan pertama pada saat kita membuat kelas. Selanjutnya yaitu konfigurasi. Konfigurasi yang pertama yaitu header.
kita akan coba merubah header. Nah, tampilan ini, gambar ini disebut header. Untuk merubah tampilan ini ada dua opsi. Yang pertama yaitu pilih tampilan yang sudah disediakan oleh pihak Google. Dan yang kedua yaitu pilihan upload foto yang kita buat. Kita akan coba merubah dengan opsi yang pertama. Pilih tema, lalu akan ada pop-up seperti ini. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan atau mata pelajaran yang teman-teman semua ampuh. Di sini ada pilihan general, ada pilihan English and History, ada pilihan Maths and Science, ada Arts, ada Sport, dan ada lainnya. Karena saya di sini prakarya, maka masuk ke kategori Arts. Kita contoh di sini akan mencoba menggunakan tema masak. Lalu pilih tema kelas. Maka headernya akan berubah. Atau bila teman-teman semua ingin headernya foto sesuai dengan apa yang diinginkan, pilih opsi yang kedua yaitu upload foto dengan ketentuan panjang dari foto tersebut adalah 800 pixel dan lebarnya yaitu 200 pixel. Di sini saya akan contohkan memilih foto yang ukurannya kurang dari ketentuan. Di sini saya ada foto ukuran 600 x 165. Saya open lalu upload, maka foto yang Anda upload terlalu kecil karena tidak sesuai dengan dimensi foto yang seharusnya. Oke, saya tutup aja. Selanjutnya yaitu yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat perangkat pembelajaran. Caranya yaitu klik tugas kelas, klik buat, lalu pilih topik. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua, topik di sini bersifat folder. Jadi seluruh pembelajaran yang kita buat, baik dari absensi, materi, bahkan tugas serta ulangan, kita simpan di topik. Yang topiknya ya akan kita buat disesuaikan dengan tanggal KBM yang akan kita laksanakan. Contoh di sini saya akan mengajar pada tanggal 20 Juli 2020. Saya tulis aja KBM Prakarya 20 Juli 2020. Terus klik tambahkan. Maka folder baru atau topik baru kita sudah buat. Nah, yang pertama yaitu membuat absensi. Membuat absensi bagi siswa yang ikut ke kelas kita. Bagaimana caranya? Caranya mudah, yaitu kita ke tugas atau tugas kelas, lalu klik buat, lalu pertanyaan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini tidak jauh beda dengan tampilan yang ada di Android. Silahkan isi pertanyaannya, daftar hadir siswa. Petunjuknya silahkan diklik. Oke, pada jawaban singkat kita klik berubah menjadi pilihan ganda. Pada opsi 1 kita rubah menjadi hadir. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti. Kalau sudah, di poin kita rubah menjadi tidak dinilai karena rasanya tidak etis kalau daftar hadir ada nilainya. Pada tenggat
pada tenggat, silahkan diklik, lalu atur batas waktunya. Karena KBM kita tanggal 20, maka kita klik tanggal 20. Untuk waktu silahkan disesuaikan dengan KBM awal jam serta akhir jamnya. Contohnya saya akan mengajar pada jam pertama. Pada jam pertama yaitu dari pukul 7.15 sampai jam 9. Maka di sini kita rubah menjadi 09.00. Ini nanti berfungsi untuk ketika siswa hadir lewat dari jam 9, maka pembelajaran itu sudah tidak ada. Dianggap siswa tersebut tidak hadir. Oke, pada topik kita pilih, lalu pilih folder yang kita buat, yaitu folder KBM Prakarya 20 Juli 2020. Kalau sudah, silahkan klik tanyakan yang ada pada sisi kanan atas layar komputer bapak-bapak atau ibu-ibu. Klik simpan, maka akan tersimpan di folder atau topik KBM Prakarya yang sudah kita buat. Kalau sudah, selanjutnya yaitu membuat materi. Yang kedua yaitu membuat materi. Caranya seperti tadi, klik tugas kelas, lalu klik buat, lalu pilih materi. Silahkan judul materinya sesuaikan dengan judul yang ada pada buku mata pelajaran. Di sini misalnya judulnya membuat patung dengan tanah liat. Nah, deskripsi di sini adalah untuk mengisi KD atau kompetensi dasar yang diampu pada judul tersebut. Misal dalam prakarya misalnya 3.1 memahami cara membuat patung dengan tanah liat. Nah, untuk deskripsi untuk KD silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semua. Lalu silahkan di bawah ada 2 menu, yaitu tambahkan serta buat. Untuk yang pertama yaitu menu tambahkan, nanti akan ada 4 pilihan, yaitu Google Drive, link, file, serta YouTube. Artinya kita akan menyisipkan file dari 4 sumber. Yang pertama yaitu Google Drive. Kita akan menyisipkan file yang ada pada akun Google Drive kita. Contoh, saya klik di sini, lalu akan tertuju ke akun Google Drive kita. Nah, selanjutnya yaitu link. Link di sini akan mengacu pada web atau blog atau website yang kita inginkan. Contoh, saya akan membuka tab baru, lalu akan mencari artikel cara membuat patung dengan tanah liat. Patung tanah liat. Lalu saya enter. Saya akan memilih salah satu, ini aja. Lalu saya klik alamatnya, saya copy, klik kanan lalu salin. Saya tambahkan lalu pilih link. Terus saya tempel di sini alamat yang dari Google, yang dari halaman ini. Saya tempel lalu saya tambahkan link. Maka ketika siswa mengklik link ini, otomatis akan menuju ke halaman yang tadi kita kunjungi. Oke, yang selanjutnya yaitu file. File ini mengambil dokumen yang ada pada komputer kita. Filenya macam-macam, berupa gambar,
berupa video, berupa Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Klik upload lalu browse. Contohnya kita akan mengupload dokumen pembelajaran misalnya. Kita akan coba mengupload dokumen pembelajaran. Di sini ada file Excel misalnya bahasa Indonesia, lalu open. Nah, maka akan terupload. Yang selanjutnya yaitu YouTube. Nah, di sini kita akan menyisipkan video yang dari YouTube. Contoh di sini saya akan mencari video cara membuat patung dengan tanah liat. Lalu saya klik telusuri. Maka akan keluar banyak video. Silahkan pilih salah satu lalu tambahkan. Maka akan ada di sini semua. Oke, yang kedua yaitu tombol buat. Kita klik, maka banyak sekali pilihan dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Saya contohkan salah satu saja. Nah, dokumen ini akan membuat dokumen Microsoft Word secara online. Saya klik, lalu akan membuat dokumen secara online. Begitupun dengan slide. Ini membuat slide atau PowerPoint secara online. Spreadsheet ini membuat Excel secara online. Gambar juga membuat gambar secara online. Formulir juga membuat formulir secara online. Saya contohkan saja di sini saya sisipkan dari YouTube saja. Cara membuat patung dari tanah liat. Saya pilih, saya tambahkan. Jika sudah, silahkan masukkan, pilih topik lalu masukkan ke KBM Prakarya 20 Juli 2020 yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu klik posting. Nah, maka materi tadi akan masuk ke folder KBM 20 Juli. Yang selanjutnya yaitu yang C, membuat tugas siswa. Oke, sampai sini mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan bisa dipahami, karena saya membuat tutorial ini sebisa mungkin dengan sesederhana mungkin. Yang selanjutnya yaitu membuat tugas siswa. Caranya klik tugas kelas lalu buat. Lalu silakan pilih tugas. Nah, silakan tugasnya apa? Misalnya tugasnya mengamati video prakarya. Petunjuknya yang pertama misalnya, amatilah video yang ada pada materi. Yang kedua misalnya, silahkan catat hasil pengamatanmu. Yang ketiga, silahkan foto hasil catatanmu. Yang keempat misalnya, silahkan upload catatanmu di Google Classroom. Kalau sudah bila bapak-bapak atau ibu-ibu serta teman-teman semua mau menambahkan file, silahkan tambahkan. Seperti metodenya atau caranya seperti tadi, sama aja. Atau mau buat dokumen juga bisa, silahkan.
Saya di sini karena tugas saya mengacu pada materi, jadi saya tidak akan menyisipkan video atau link. Selanjutnya yaitu pilih ke poin, silahkan poin terbesarnya berapa. Saya di sini contohkan poin terbesarnya 100. Tanggal untuk pelaksanaan tugasnya kapan, saya contohkan misalnya sampai batas waktunya sampai tanggal 21 Juli, jamnya sampai jam 12 misalnya. Topiknya silahkan pilih KBM Prakarya atau KBM bapak-bapak atau ibu-ibu semua. Di sini ada rubrik, silahkan diisi saja. Diisi aja rubriknya bila bapak-bapak atau ibu-ibu butuh. Kalau sudah, silahkan klik tugaskan yang ada pada pojok kanan atas layar. Kalau sudah, maka dianggap bapak-bapak atau ibu-ibu selesai membuat Google Classroom untuk siswa, untuk guru maksudnya, untuk guru. Nah, yang kedua yaitu Google Classroom untuk siswa. Google Classroom untuk siswa. Oke, sampai sini teman-teman semuanya, bapak-bapak atau ibu-ibu, saya anggap sudah mengerti dan sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Sampai sini, nanti pada bagian berikutnya yaitu bagaimana cara menilai serta menentukan nilai. Oke, sampai sini kita tutup dulu Google untuk guru. Kita masuk ke Google untuk ke siswa. Saya di sini menggunakan untuk guru menggunakan Google Chrome, dan untuk siswa saya menggunakan Google Classroom. Google maksudnya Mozilla. Di sini. Oke. Sebelah kanan saya ini adalah Google Classroom untuk guru, dan sebelah kiri saya ini akan saya asumsikan sebagai siswa. Yang pertama, sama saja, siswa wajib memiliki akun Gmail. Yang kedua, masuk ke Google Chrome, masuk ke google.com, lalu pilih tanda aplikasi, lalu pilih Classroom. Oke. Selanjutnya yaitu pilih tanda plus atau tanda tambah, lalu pilih join class atau bergabung ke kelas. Silahkan join ke kelas. Nah, maka akan terbuka jendela untuk memasukkan kode. Nah, kode ini diambil dari Google milik guru di sini yang saya blok. Ini kode. Ini kode kelas prakarya. Saya klik logo crop, maka inilah kode kelas saya. Oke, perhatian untuk masing-masing mata pelajaran kodenya pasti berbeda, dan kebetulan kode prakarya kelas 10 adalah ini. Maka ini yang kita masukkan atau ini yang kita bagikan kepada nanti siswa dan siswa-siswi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita bagikan. Saya asumsikan siswa-siswi sudah memiliki kode mata pelajaran prakarya. Lalu paste atau tempel, lalu join. Nah, maka siswa akan bergabung ke kelas prakarya kelas 10. Selanjutnya yaitu siswa bisa cek
tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran prakarya. Di sini ada 3 tugas dan pada folder KBM Prakarya 20 Juli 2020. Yang pertama yaitu daftar hadir. Saya akan coba mengisi semua tugas ini. Lalu untuk akun guru nanti mencoba untuk menilai. Oke, yang pertama daftar hadir, saya klik. Karena saya menghadiri, maka saya checklist lalu bagikan. Lalu saya serahkan ke guru. Jadi asumsinya seperti itu. Jika sudah, yang kedua yaitu melihat materi. Nah, view. Di sini materinya itu memahami cara membuat patung dengan tanah liat. KD 3.1 atau tugasnya yaitu materinya itu membuat patung dengan tanah liat. KD-nya yaitu memahami cara membuat patung dengan tanah liat. Di sini sudah tersedia video. Saya coba tonton misalnya. Kalau sudah, karena ini sebuah materi, silahkan boleh di komen. Misalnya ini untuk komentar pada materi. Di sini sudah bisa dibuka ruang diskusi. Nah, yang selanjutnya yaitu kembali ke classwork. Nah, di sini ada tugas. Klik tugas lalu view. Nah, mengamati video prakarya. Satu, amatilah video yang ada pada materi. Kita sudah menonton tadi materinya. Yang kedua, silakan catat hasil pengamatanmu. Silakan catat misalnya hasil pengamatan pada video yang telah ditonton tadi. Foto hasil catatanmu, silakan upload hasil catatanmu ke Google Classroom. Nah, untuk menjawab atau untuk mengisi tugas ini, caranya yaitu di sebelah kanan ada your work atau pekerjaanmu ini. Terus kan tugasnya ini mengupload hasil catatan. Nah, maka klik add lalu klik file. Nah, terus pilih upload, select upload. Ini saya asumsikan misalnya saya sebagai siswa sudah mencatat, lalu saya memfoto, terus saya akan mengupload. Misalnya fotonya ini, terus open. Kalau sudah, saya upload. Ini sedang proses upload. Nah, upload selesai, lalu saya serahkan. Klik serahkan lagi. Maka saya sudah mengisi tugas yang diberikan oleh guru prakarya. Kalau sudah, kembali, silahkan cari tugas lagi. Kalau sekiranya sudah tidak ada tugas, maka dianggap siswa tersebut sudah selesai mengerjakan atau mengikuti tugas online. Nah, yang ketiga yaitu ini mudah-mudahan sebagai pembelajaran akun siswa mudah-mudahan dapat dimengerti. Yang terakhir yaitu penilaian. Yang terakhir yaitu penilaian. Kita kembali ke akun guru. Nah, kita sudah membuat tugas dan kelas. Di sini sudah terbungkus rapi di folder KBM. Lalu ke menu forum. Lalu di samping sini ada menu. Lalu lihat semua. Maka akan ada menu untuk diperiksa. Untuk diperiksa, ini adalah jawaban tadi, jawaban siswa yang belum diperiksa. Yang sebelahnya yaitu sudah diperiksa. Jika bapak-bapak atau guru-guru sudah memeriksa, maka hasilnya ada di sini. Nah, berhubung belum diperiksa, jadi di sini sudah diperiksa. Yang pertama yaitu daftar hadir. Kita cek, maka siswa
SMA Plus Dual Islami hadir, sudah diserahkan. Nah, yang kedua untuk menilai, silahkan klik. Nah, Doa Al-Islami di sini silahkan klik hasilnya. Di sini kan tugas dari Doa Al-Islami, silahkan diklik. Nah, inilah gambar yang diupload oleh siswa atas nama SMA Plus Doa Al-Islami. Karena tugas tadi adalah fotolah catatanmu lalu upload ke Google Classroom. Maka fotonya ini. Berhubung fotonya tidak sesuai dengan tugas, silahkan bapak-bapak atau ibu guru serta teman-teman semua menilai di kolom nilai. Nilainya dari berapa per 100, dari berapa dari 100. Misalnya karena fotonya tidak sesuai, saya misalnya guru prakarya menilai dengan nilai 50. Nah, lalu komentar, lalu silahkan berikan komentar yang bersifat motivasi kepada siswa. Misalnya fotonya tidak sesuai, terus semangat belajar walaupun online. Lalu klik posting. Nah, yang terakhir yaitu klik kembalikan. Klik kembalikan. Oke, kita kembali ke kelas online. Maka tugas guru sudah selesai untuk menilai tugas. Untuk melihat nilai, klik nilai. Maka SMA Plus Doa Al-Islami nilainya 10 dari 100. Begitu. Nah, untuk siswa dapat melihat hasilnya, kita kembali ke menu siswa. Nah, kembali ke menu siswa lalu klik view all di sini. Maka akan ada hasil nilai tugas tadi yang kita kirim, nilainya 50. Oke, yang terakhir yaitu cara merekap nilai. Oke, untuk tugas siswa selesai, maka saya tutup saja. Nah, untuk tugas guru yang terakhir yaitu merekap nilai ketika guru tersebut melaksanakan ujian. Bagaimana caranya? Yaitu kembali ke Google Classroom, lalu pilih lihat semua di sini, lihat semua, lalu pilih tugas yang diberikan. Karena di sini tugasnya mengamati video prakarya, lalu saya klik. Oke, perhatikan teman-teman, silahkan klik tombol gear di sini. Saya perbesar, klik tombol gear, lalu pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Sambil menunggu, nah maka tugas tadi akan berubah menjadi Excel. Maka tugas tadi akan berubah menjadi bentuk Microsoft Excel. Di sini SMA Plus Doa Al-Islami nilainya 50. Ini kelasnya, ini daftar hadir siswanya, ini tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran prakarya. Untuk mendownload silahkan klik menu file, lalu download, lalu Microsoft Excel. Maka filenya akan menjadi Microsoft Excel secara offline. Lalu klik yes, maka inilah hasil guru tersebut melaksanakan pembelajaran online. Jika sudah selesai,
kembali lagi ke menu awal, lalu tugas kelas. Kita buat topik lagi, kita lanjutkan KBM tanggal minggu depannya. Oke, mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti serta kualitas suara yang kurang rapih. Mohon maaf. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.